Oke, halo sahabat gadis forex, kita kembali lagi, tapi kita dengan cerita yang berbeda karena kita mau bacain komen-komen dari teman-teman di YouTube kita dan kita bakal jawabin semua pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman cantumin. Gitu ya Bu Sandy. Yeay. Nah, hari ini kita juga kedatangan wajah baru, Mas Alex. Alex. Mr. Alex. Sebenarnya Alex. kayaknya bukan wajah baru ya. Sebenarnya kita udah pernah bikin analisa market, tapi hari ini kita full team ya. team. Kita full team mau ngerumpiin soal komen-komen di YouTube-nya Sahabat Gadis Forex ya. Oke, mungkin kita langsung bacain yang pertama, Kak Siva. Nih, ada dari Vandio 3244 katanya Perang Dunia 3 pecah, oil up, nggak bisa WD, dunia kacau balau. Wis, gila dunia kacau balau nggak tuh? Dunia kacau balau. Jangankan Ngeri dunia banget, ya. Jangankan dunia. Kita yang Hatiku paling aja kacau balau. Oke, ini komentar 9 hari yang lalu kayaknya waktu harga gold masih tinggi-tingginya ya. Masih belum longsor, masih belum turun tanpa kembali lagi naik ke atas. Jadi orang masih berpikir ini pasti perang dunia ketika pecah ya. Apalagi saat itu perang antara Timur Tengah ya, negara di Timur Tengah sama Rusia Ukraina juga masih sengit-sengitnya gitu. Makanya orang banyak mengira akan pecah perang dunia ketiga. Tapi sebenarnya setuju nggak sih ada perang dunia ketiga? Kalau semua orang kayaknya nggak ada yang setuju deh Bu. Karena Semua kan, orang? Iya dong. Masa ya pengen ada perang kan nggak mungkin. Apalagi perang dunia ketiga, bayangin. Yang kedua aja udah kayak gimana, apalagi ketiga nih. Kamu pernah ngalamin nggak ya perang Enggak dunia sih, kedua? Cuma cerita-ceritanya aja udah ngeri sih Bu. Udah ngeri, ya. Lebih gunung meletus. Ya. Jadi ngeri. Tapi rasanya nggak semua orang deh. Sebagian orang memang tidak setuju atau tidak sepakat ada perang dunia ketiga ya. Kita juga salah satunya tidak sepakat. Tapi ada beberapa orang yang mau loh perang dunia ketiga. Kan mereka jadi bisa jual senjata. Oh. Iya toh? Kan mereka jadi bisa beli emas, harganya naik terus. Termasuk gitu. para Iya investor futures. Betul. Memang berharap perangnya pecah supaya emasnya ke 3.000 gitu loh. Betul. Kak Alex. Gitu ya, tapi nauzubillah ya, jangan sampai perang Jangan Jangan sampai sampai terjadi lah. Karena di futures kan juga bisa ambil sell Bu. Kalau Betul, turun kita jadi- masih tercuan. Yes, jadi nggak usah selalu buy juga ya. Enggak, Tapi ya. kayaknya Kak Alex adalah poros buy. Dia nggak suka sell, sukanya buy. Iya, saya bayar. Saya nggak Bayar, suka oke. sell, nggak tahu kenapa. Pantes dari kemarin kayaknya nggak open posisi deh. Iya karena Turun goldnya terus. junam. Iya, karena cari aman aja lah, Cari sesuai aman. dengan prinsip ya. Oke, siap. Jadi kita nggak sepakat kalau ada perang dunia ketiga dan kita jangan sampai dunia kacau balau. Gitu. Oke. Oke, lanjut ke komentar kedua dari Kak Albertan 6560. Katanya konten yang dinanti-nanti. Cie, kayaknya kita ini selalu dirindukan ya di di YouTube ya. Kita sudah jadi Penonton setia gadis forex Kak Albertan ini selalu komen loh Bu. Oke. Gitu. Selalu iya. komen ya dia ya. Hadir gitu setiap kali kita Albertan, upload Albertan. video. Kapan lah kita ketemu lah Albert? Ya, kita Ini ngopi-ngopi ya. Kakak di Semarang gak nih? Oke. Mungkin kita ucapkan terima kasih kali ya, kita dapat penonton setia, betul, fansnya kita gitu. Mungkin next kita bisa ketemu di acara offline gitu ya. Oke, thank you ya Kak Albert. Thank you Kak Albert, salam kenal ya Kak. Salam kenal. Nah ini komentar dari Kak Agus Yosudarso. Katanya USD menguat tajam setelah Trump unggul sementara gold turun sejak pagi tadi rally poin di per USD. Oke, jadi Kak Agus ini juga salah satu, kalau kita mau lihat video-video ke belakang ya, banyak dia sering komen. Dia juga salah satu Penonton setia juga Bu. penonton setianya Gadis Forex ya. Tapi ini 8 hari yang lalu ya USD menguat tajam. Nah ini pertama kalinya gold turun dan USD-nya naik ya. Iya. 8 hari yang lalu artinya ya ini pas ini ya Pilpres kemarin ya, pengumuman Iya, pas Pilpres. kemarin hari Kamis berarti. Betul, hari kemarin. Kamis itu kan Trump menang tuh, unggul ya dari Kamala Harris.
kemudian tiba-tiba gold langsung turun. Anjlok tuh. Siang Siang anjlok. ya, kita pas makan siang itu Pas ya. makan siang jadi nggak enak makannya Jadi tuh. nggak enak makanya kita karena Bad kita mood. masih menahan posisi buy begitu ceritanya. Tapi untung di stop loss ya Bu. Iya. Ya. Tapi tetap. posisi yang kedua nggak stop loss. Stop loss Bu. Oh, tetap stop loss iya ya? dong. Saya yang nggak stop loss. Oke. Ini dari Kak Albertan lagi bertanya, ini udah 8 hari lalu sih ya, katanya gold anjlok ke 1702 itu akan balik naik lagi Kak, dan apakah ini murni faktor election? 1702. Iya, dan udah Ya, lewat itu sih yang sekarang. itu kan waktu itu turun terus sempat berhenti di 1702. Ya, sorry 2702 harusnya. Oh ya. iya, ini kayaknya tipe Kok ya. jauh banget itu Pak Belum Albert. ke situ. Wah, kalau ke situ Kalau ke situ hancur ya nih. semua buyer udah MC semua Pak Albert. MC semua. Aduh, typo nih. Mungkin maksudnya 2702 ya. 2702. 2702 Pak 2702. Albert. Dan apakah itu murni faktor election? Ya bisa jadi ya Bu, karena Bisa waktu jadi. itu juga Salah satu pas itu ya kan? salah satu faktor yang membuat gold turun memang waktu itu adalah election ya, terpilihnya Trump, langsung momentum gold jadi turun. Kemudian itu akan balik Akan naik. balik naik, ada Kira-kira. potensi. Menurutku buat tetap potensi. Tetap. Kalau kita melihat dari time frame yang lebih gedenya ya, karena mungkin time frame monthly pun sebetulnya belum ada koreksi sama sekali, dan kebetulan di bulan ini monthly Koreksi ya. Nah mungkin tetap bulan depannya mungkin atau tahun depannya, awal tahun depan itu kemungkinan Gold balik bisa lagi, naik lagi. tetap naik lagi. Saya juga setuju sih, ya saya setuju ya. Karena kalau kita ingat tahun 2008 atau 1998 yaitu yang gold sempat ke harga 1920, kemudian dia koreksi turun, tapi atau akhirnya sekarang kembali ke 2000. karena perang tapi Bu. Karena Perang karena Israel. itu 2021 ya. Oh, Tapi di 2013 itu juga pernah naik ke 1900-an lagi untuk seperti ini. Waktu itu ada krisis ekonomi ya, ada krisis ekonomi. Nah, kita kan tahu bahwa geopolitik dunia ini kan memang ini ya dinamis ya. Kadang memang tidak terjadi apa-apa, tapi seringnya terjadi apa-apa, sehingga itu yang mengakibatkan harga gold juga tetap punya potensi untuk kenaikan seperti itu. Kalau buat naik itu udah pasti sih bakal naik ya, tapi harus bersabar. Jadi kalau ambil buy ya harus siap-siap pakai stop loss aja biar nggak terlalu floating lama. Sip. Oke, ini selanjutnya dari lapor Bang Roni nama akunnya. Lapor Bang Roni. Ini lapor Mas Wapres. Analisa sangat memberikan edukasi. Ingin bergabung belajar via Zoom, salam kenal. Salam kenal Kak Roni. Roni ya? Kak Ron, Terima Roni. kasih atas apresiatnya. apresiasinya. Apresiasinya. Dan jangan lupa Bang juga Roni. kita juga punya grup belajar di WhatsApp dan juga di Telegram. Bisa kita cantumin lagi di deskripsi, itu bisa langsung masuk aja karena itu free, gratis. Dan di channel itu, di grup WhatsApp itu kita juga sering memberikan informasi ya kalau kita ada kelas-kelas trading baik itu offline maupun online, ataupun kalau kita misalnya mau bikin streaming YouTube gitu ya, live trade gitu, kita akan cantumkan di grup itu. Jadi untuk sahabat Gadis Forex yang nonton jangan lupa nanti masuk ke kolom deskripsinya kita, klik di situ, ikut channel Telegram sama grup WhatsApp-nya kita. Ya, betul, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Kita juga ngasih suggest ya Bu ya, dari pair XAUUSD, oil maupun Bitcoin, dan kita sharing diskusi tentang analisa market lebih dalam di grup tersebut gitu. Yes. Jadi yang buat belum join silahkan join dulu. Oke, salam kenal juga Bang Roni. Salam kenal. Ini ada selanjutnya dari Kak Wirya Wanli. Untuk saat ini mungkin hanya rudal Iran atau Israel yang bisa menyelamatkan gold tuh kan, ini baru dibahas nih tadi nih. Kayaknya ada beberapa orang yang pengennya tuh nyerang. Perang, betul, karena memang dia masih menahan buy di atas. Iya. Di saat ada orang yang menderita, di situ juga ada orang yang bahagia ya Bu ya. Betul. Ya Tapi mau gimana, memang hidup seperti itu ya. Yes.
Emang iya ya yang bisa menyelamatkan gold itu hanya rudal Iran atau Israel? Sebetulnya bukan karena negaranya, intinya ada suatu peperangan lah. Iya, betul. Dimanapun itu perangnya ya ada Situasi ada ketidakpastian ya, lebih ke ketidakpastian sih. Kita mungkin lebih memilih ketidakpastian aja deh daripada perang ya, karena sahabat gadis Forex perlu diketahui ya, dampak dari perang ya, perang dunia ketiga misalnya, itu kita juga terdampak loh. kena efeknya ya, Iya, walaupun kena ke kita nggak ikut Indonesia. perang ya Bu. Betul, karena rudal nuklir itu kan ada zat kimianya. Zat kimianya itu yang saya pernah baca sebuah artikel ya, zat kimianya itu bisa menyebabkan iklim menjadi dingin. Dan itu sampai ke Indonesia, sampai ke kita gitu. Nah, bayangkan kalau iklim itu menjadi dingin ya, otomatis secara kita kesehatan itu kan pergantian musim itu kan juga kesehatan itu rentan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau musim dingin orang yang punya profesi di pertanian ini kasihan, mereka kebanyakan Gagal akan gagal panen. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia, betul. Food estate gimana? Sudah jalan belum Apakah sih itu dampak Di- dari kita perang dunia nggak ketiga? boleh bahas itu. Ya, Nanti oke. lapor Pak Wapres. Jadi kita kembali. Nah, nanti dampaknya juga kalau misalnya gagal panen, terus kita nggak bisa Nggak bisa. swasembada pangan, kita juga akan kesulitan mencari bahan pokok. Nah, Ya, padahal rakyat Indonesia itu hanya bisa makan nasi. makan nasi, makanan pokoknya Masalahnya, nasi. iya kan, beda dengan negara lain, Eropa. kita bisa diganti yang lain, kita itu sudah ketergantungan dengan nasi. Nasi, Masalahnya, aku juga iya loh, aku bocah sego. Jadi kalau satu hari nggak makan nasi itu Kayak nggak makan. saya nggak makan. Nggak makan ya betul. Gitu. Jadi jangan sampai ada perang ya. Oke. Ya gantian lah perangnya lah, Cina sama Rusia gitu. Enggak, jangan, ini bercanda ya teman-teman ya. Peace. Kalau bisa jangan ada perang, tapi ya itulah seperti itu. Banyak buy aja di gold kan pasti naik kan ya kan. Oke, lanjut ke komentar dari Kak Makbul Akbar. Makbul Akbar. Gold mungkin habis kena petir Zeus, makanya anomali retest pun nggak dikasih. Tuh kita serasa balik ke Ya. zaman Yunani kuno ya, kayak Miss Cleopatra. Iya nih, mainnya dewa-dewaan. Ada dewa Zeus, ada dewa Amon. Nih, kelihatannya ini sering main itu nih, Zeus itu. Gitu. Oh, yang itu ya? Yang itu yang ditangkepin itu ya? Kelihatannya ini pengalaman Jangan nih, ya, Dea. makanya bawa-bawa nama Zeus nih. Ya, Zeus itu salah satu dewa di Iya. Yunani kuno kan. Ya, kita tahu lah petirnya itu sangat berbayar. Nanti dia bikin petir gitu, wah dunia ini bisa Hancur. bisa hancur ya, betul. Termasuk harga gold sekarang. Termasuk harga gold sekarang ya. Zunam, terus tidak retest pun nggak dikasih. Atau sebenarnya bukan kena petirnya Zeus ya, kena alatnya siapa? Thor itu nggak sih? Thor. Palu Thor. Kena Thor. palunya Thor ya, dia akhirnya turun remuk. Oh ya, di Palu candle-nya terus akhirnya turun dalam ya Bu. Kayaknya butuh Spider-Man untuk bantu naik ke betul. atas Kalau ya. enggak Batman lah. Oke, siap. Ada Oke. lagi nggak sih Pak? Itu yang terakhir nih dan Oke. yang terbaru. Oke, sahabat gadis Forex, jadi itu kita sedikit menjawab ya dan membacakan komentar dari sahabat gadis Forex. Mungkin nanti kalau ada komentar-komentar lagi kita bahas di channel berikutnya. Betul, minggu depan mungkin kita bikin video kayak gini lagi. Jadi kalau yang mau nanya itu boleh banget, silakan dicantumin di kolom komentar biar kita bisa bahas lagi lewat video kayak gini. Oke. Oke, segitu dulu dari kita. Besok kita bikin video lagi. Goodbye. Bye. Bye.